Salam sehat, salam kimia, sobat pembelajar, dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa berdoa agar kita selalu bisa melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini, saya Ade Darmo dari SMA Negeri 1 Sukuwati akan kembali mendampingi sobat pembelajar, anak-anak belajar tentang larutan penyangga atau larutan buper. Permasalahan kita adalah, apakah itu larutan buper? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja larutan buper? Yang ketiga, bagaimana cara membuat larutan buper? Yang keempat, bagaimana cara menghitung pH larutan buper? Dan yang kelima, apa peran buper dalam tubuh? Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita tentang larutan buper. Pengertian larutan buper. Larutan buper adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu dari penambahan asam, basa, maupun pengenceran. Atau artinya pH larutan buper relatif tetap walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ataupun air atau diencerkan. Jenis-jenis larutan buper. Yang pertama, buper asam. Buper asam terdiri atas campuran asam lemah dengan garamnya. Contohnya, kita ambil asam asetat C3COOH dengan garamnya natrium asetat. Contoh yang kedua, asam karbonat H2CO3 dengan garamnya natrium bikarbonat. Atau bisa kita juga jelaskan bahwa campuran buper asam itu adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, di sini cuma beda istilah saja walaupun maksudnya sama. Asam lemahnya adalah C3COOH, basa konjugasinya adalah Ca3COO-. Ini berasal dari garamnya juga, ya. Kemudian asam lemah H2CO3 dengan basa konjugasinya HCO3-. Buper yang kedua adalah buper basa, yang merupakan campuran dari basa lemah dengan garamnya. Contohnya, kita ambil basa lemah N4OH dengan garamnya N4Cl. Contoh yang kedua adalah N4OH dan garam N4 2 kali SO4. Atau juga kita bisa jelaskan bahwa buper basa itu adalah campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini perhatikan contohnya, basa lemahnya adalah N4OH sedangkan asam konjugasinya adalah N4+. Lanjut, kita lihat sekarang sifat buper seperti yang kita jelaskan tadi dalam pengertian. Jadi buper itu ditambahkan sedikit asam, ditambahkan sedikit basa, ditambahkan air atau diencerkan, ternyata pH-nya relatif tetap. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, jawabannya adalah karena pada buper, baik buper asam, di sana ada reaksi keseimbangan asam lemahnya yang berperan mengantisipasi akibat dari penambahan asam dan basa. Demikian juga pada buper basa ada reaksi keseimbangan basa lemahnya yang berperan mengantisipasi dampak penambahan asam maupun dampak penambahan basa. Nah, di sini kita akan tinjau lebih lanjut tentang prinsip kerja larutan buper sehingga dia dapat mempertahankan pH-nya. Kita ambil contoh buper asam
antara asam asetat C3COOH dengan C3COONA. Kalau kita lihat reaksinya di sini ya, C3COOH dengan menjadi C3COO- plus H+. Ini yang warna kuning ini merupakan reaksi keseimbangan asam lemahnya. Sedangkan yang di bawahnya, yang berwarna putih, C3COONA menjadi C3COO- plus Na+, itu merupakan reaksi ionisasi garamnya. Nah, kita akan lihat peran dari reaksi keseimbangan asam lemahnya. Ketika ditambahkan asam atau ditambahkan A+, ini A+-nya akan bereaksi dengan CH3COO- ini. Ya, bereaksi dengan CH3COO-, dia akan menjadi CH3COOH. Ini artinya reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri. Akibatnya, ketika reaksi bergeser ke kiri, maka konsentrasi dari asam lemahnya atau C3COH-nya akan bertambah, sedangkan konsentrasi garamnya atau C3COO-nya akan berkurang. Nah, kalau ditambahkan dengan basa atau OH-, ini OH-nya akan bereaksi dengan H+-nya ini. OH-nya akan bereaksi dengan H+-nya membentuk air. Karena H+-nya dikeluarkan dari sistem, maka reaksinya bergeser ke sebelah kanan. Akibatnya, karena reaksi bergeser ke kanan, nah berarti konsentrasi asamnya C3COOH-nya berkurang, sedangkan konsentrasi garamnya C3COO-nya akan bertambah. Tetapi konsentrasi H+-nya relatif tetap, sehingga otomatis pH-nya juga akan relatif tetap. Nah, prinsip kerja dari buper basa, contohnya kita ambil N64OH dengan N64Cl. Reaksinya, ini perhatikan reaksinya. Yang warna kuning merupakan reaksi keseimbangan basa lemahnya yang berperan untuk mengantisipasi asam dan basa. Yang di bawah adalah reaksinya ionisasi garamnya. Nah, ketika ditambahkan dengan asam H+, jadi H+-nya bereaksi dengan OH-nya ini. OH-nya bereaksi dengan H+, dia menjadi air, lalu dia keluar, maka reaksinya bergeser ke sebelah kanan. Ketika reaksi bergeser ke kanan, ada akibatnya konsentrasi basa lemahnya akan berkurang karena reaksi bergeser ke kanan, sedangkan konsentrasi N64+-nya akan bertambah. Nah, kalau ditambahkan basa, OH-, ya, OH-nya nanti akan bereaksi dengan N4+. Lalu dia menjadi N4OH. Berarti reaksinya bergeser ke sebelah kiri. Karena reaksi bergeser ke kiri, maka akibatnya konsentrasi basanya yang bertambah, konsentrasi garamnya, N4+-nya akan berkurang. Tetapi konsentrasi OH-nya relatif tetap. Ya. Nah, sedangkan pada pengenceran, penambahan air pada sistem buper menyebabkan volume sistem bertambah. Konsentrasi masing-masing zat juga berubah, tetapi mol zat tetap. Karena molnya tetap, tidak berpengaruh terhadap pH larutan buper, sehingga pengenceran tidak akan mengubah pH larutan buper. Nah, bagaimanakah caranya membuat larutan buper? Kita lihat dulu buper asam. Cara yang pertama, cara langsung. Jadi kita campurkan asam lemah dengan garamnya. Tentu dengan volume yang terukur, tertentu, dan konsentrasinya sudah kita ketahui. Contohnya, ya, kita ambil 100 ml asam lemah C3COOH 0,1 m, lalu kita campur dengan 100 ml C3COONA atau garamnya 0,1 m. Sehingga ini merupakan campuran buper asam lemah dengan garamnya. Nah, kalau cara tidak langsung, ini kita campurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Dengan volume dan konsentrasi harus kita pertimbangkan, perhitungkan. Agar nanti basa kuatnya habis bereaksi, sedangkan asam lemahnya tersisa. Ya, contohnya, perhatikan
Misalnya kita ambil 100 ml C3COOH 0,1 M, kita campur dengan 100 ml NaOH 0,05 M. Kita harapkan reaksinya begini nanti ya, kita lihat reaksinya. Reaksi yang terjadi seperti ini asam lemahnya C3COOH plus NaOH menjadi garamnya C3COONA plus H2O. Ini mula-mula, ini kan 100 ml kali 0,1 molnya, ini 100 ml kali 0,05 M. Ini belum ada. Nah, kemudian kalau kita perhitungkan sekarang, ini kan 100 kali 0,1 kan 10 mmol, ini 5 mmol. Berarti basa kuatnya ada 5 mmol. Asam lemahnya ada 10. Tentu yang akan habis adalah asam basa kuatnya. Habis 5 mmol. Di sini sisa 5 mmol. Nah, ini sehingga yang bereaksi 5 mmol, bereaksi 5 mmol, terbentuk garam 5 mmol, dan sisa asam lemahnya 5 mmol. Jadi 5 mmol asam lemahnya yang tersisa dan garam terbentuk 5 mmol. Nah, ini merupakan buper asam. Ini perhatikan ya. Ini sisa asam lemahnya dengan garam terbentuk merupakan campuran buper asamnya. Ya, lanjut untuk membuat buper basa. Sama dengan yang tadi, tinggal campurkan secara langsung basa lemah dengan garamnya dengan volume tertentu dan konsentrasinya sudah diketahui. Nah, contohnya 100 ml N4OH 0,05 M dengan 100 ml N4Cl 0,05 M. Ini kan merupakan campuran buper basa lemah dengan garamnya. Cara tidak langsungnya, jadi kita mencampurkan di sini basa lemah berlebih dengan asam kuat, dengan volume dan konsentrasi diperhitungkan sedemikian hingga agar asam kuatnya habis bereaksi dan ada basa lemah yang tersisa. Contohnya ini 100 N4OH 0,1 M dengan 50 ml HCl 0,1 M. Reaksinya seperti ini. Ya, ini reaksinya. N4OH plus Cl menjadi N4Cl plus H2O. Ini adalah basa lemahnya, ini garamnya. Ya. Mula-mula ini kita kalikan dulu 100 ke 1, 50 ke 1. Sementara ini belum ada. Lalu kita hitung di sini adalah 10 mmol, ini 5 mmol. Maka yang bereaksi adalah 5 mmol HCl, 5 mmol N4OH, sehingga sisanya nanti adalah HCl-nya habis atau sisanya 0, sedangkan N4OH-nya sisa 5 dan terbentuk garamnya 5 mmol. Nah, itu merupakan buper basa, campuran antara basa lemahnya dan garamnya. Oke. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat WA atau Google Classroom-nya.